Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, teman-teman para sahabat Islamic Center Dammam, hafizanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan menerjemahkan khutbah Jumat ya yang disampaikan khatib pada hari ini, di mana tema yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan nikmat aman, iman, ketenangan dan persatuan ya. Nikmat aman, iman, ketenangan dan persatuan. Ini khutbah yang bagus, yang penting untuk kita ketahui bahwa beberapa pokok atau beberapa hal pokok yang baru kita sampaikan ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kaum muslimin ya, khususnya di negeri Arab Saudi di sini. Sebagaimana biasa, setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan ya bahwa di tengah berbagai macam fitnah yang mengombang-ambing banyak negara ya, demikian pula yang menjadikan penduduknya bercerai-berai ya, ribut sampai bahkan ada pertumpahan darah, dan ini bisa kita saksikan bersama ya, di banyak negara. Maka ini menunjukkan bahwa umat itu sangat butuh ya untuk kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Mengapa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya? Karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah disitulah disampaikan ya bagaimana Islam itu ya memperhatikan itu semua ya. Islam menjaga pemeluknya ya agar jangan sampai terjatuh ke dalam fitnah, dan Islam begitu perhatian ya agar umatnya itu selamat dari berbagai macam kehancuran, kebinasaan. Ikhwah sekalian, nikmat ya yang kita sedang berada di atasnya, nikmat yang kita rasakan ini ya, khususnya bagi kita yang sekarang berada di Arab Saudi, nikmat aman, nikmat tenang ya, kemudian nikmat bersatu ya, di mana nikmat ini kalau kita perhatikan ya tidak ada pada banyak negara ya, pada banyak negara ini tidak ada. Nah, makanya hendaknya kita harus menjaga nikmat tersebut. Hidup dengan berbagai macam kenikmatan, di antara nikmat-nikmat yang sudah kita sampaikan tadi, nikmat aman, ketenangan, persatuan ya, ketentraman, ini harus kita jaga. Nah, jangan sampai kita kufur terhadapnya. Kalau kufur ya, kata khatib, maka ini bisa diambil dari kita, dicabut dari kita, dan tidak akan kembali lagi kepada kita nikmat tersebut ya. Dan diantaranya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, antum tahu, hafal ayatnya insyaallah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Rabbmu telah memaklumkan ya, telah memaklumatkan, mengumumkan, apabila kalian bersyukur padaku ya, apabila kalian bersyukur niscaya aku akan beri tambahan nikmat atas kalian, dan apabila kalian kufur maka sungguhnya azabku amat pedih ya, amat berat, amat syadid, keras ya. Dan di antara nikmat dan di antara sebab ya sebab-sebab untuk menjaga kenikmatan tersebut ya adalah dengan bertamasuk atau beriltizam ataupun berpegang teguh ya dengan agama ya, dengan cara yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Yang kemudian di antara dari hal tersebut ya, berpegang teguh kepada agama adalah dengan merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid, di mana tauhid ini adalah kewajiban yang paling wajib yang Allah wajibkan atas hambanya. Dan tauhid ini kalau kita perhatikan di Arab Saudi ini khususnya ya, maka sangat-sangat tampak ya. Sebaliknya fenomena kesyirikan hampir tidak ada, dan ini adalah nikmat yang yang harus disyukuri. Walillahil hamdu. Kemudian di antara sebab keamanan, ketentraman, kenyamanan, ketenangan, persatuan adalah ya kesetiaan dari rakyat Arab Saudi ya terhadap pemimpin mereka ya, terhadap para pemimpin, atau kesetiaan umum kaum muslimin secara umum kepada para pemimpin ya dalam hal yang ma'ruf,
dan menjauhkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan fitnah, ya, fitnah, kekacauan, ya, keburukan di tengah umat, ya. Demikian pula menjauhi segala sesuatu yang bisa menjadikan jamaah, ya, kelompok, menjadi berkelompok-kelompok, ya. Dan ini adalah kewajiban dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, ya, dan ulil amri minkum, ya. Ulul amri adalah al-umara wal ulama, ya, mereka adalah para pemimpin, demikian pula para ulama. Tugas ulama menjelaskan masalah syariat, adapun yang melaksanakan, ya, untuk menerapkan di tengah umat adalah para umara, itu para pemerintah, ya. Nabi SAW dalam banyak hadis, ya, menjelaskan juga atas hal tersebut, ya, perintah untuk taat pada para pemimpin, ya. Di antaranya adalah hadis yang disampaikan oleh Ubadah. Ini Ubadah yang asli, ya. Ini yang asli yang kedua, ya. Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Ubadah mengatakan, bay'ana Rasulullah SAW fi mansyatina wa makrahina. Kami berbayat, berjanji setia. Jadi janji setia itu hanya kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak pada kelompok-kelompok. Di antara ciri kelompok ketika mengajak pengikutnya untuk berjanji setia, berbaiat kepada pemimpinnya, ya, maka itu di antara tanda apa? Kelompok bid'ah, ya, kelompok yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya, kelompok yang sesat. Nah, baiatnya kepada Rasul, kepada agama Islam, ya. Kalau kepada di sini, ya, kepada pemimpin yang menegakkan Al-Quran dan hadis. Ya, baiat, kami berbaiat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan suka maupun benci, ya. Dalam keadaan kami semangat atau kami benci, tetap wajib berbaiat, ya, dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, ya. Kemudian wa atharatin alaina, ya, wa atharatin alaina, ya, meskipun seandainya nanti ada pemimpin yang mereka itu mengambil sebagian hak kami, mengambil harta kami, ya, maka tetap tidak boleh khuruj, tidak boleh keluar dari ketaatan pada mereka, ya. Memang hal tersebut, ya, kalau kita perhatikan tidak mudah harta kita diambil, ya, kita dizalimi, ya, selama mereka menegakkan salat, ya, selama mereka kaum muslimin tidak ada kekufuran yang jelas, yang ada bukti dari Allah atas hal tersebut, ya, maka tidak boleh khuruj, ya, tidak boleh apa? Keluar dari ketaatan pada mereka. Dan di antara bentuk khuruj itu dengan ucapan, ya, dengan ucapan, dengan perkataan, atau termasuk apa namanya, mengajak orang lain untuk membenci pemerintah. Ini tidak diperbolehkan, ini penyelisihan, ya. Kemudian wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami berbaiat, ya, untuk tidak mengambil urusan, ya, atau merebut kekuasaan dari pemimpin yang sah, ya, ini tidak diperbolehkan. Dan kemudian beliau mengatakan, maka itu ketika rakyat mereka tegak di atas ketaatan kepada pemimpin, ya, maka mereka akan merasakan nikmat aman dan nikmat tenang, ya. Namun tatkala mereka tidak taat pada pemimpin, ya, sebaliknya ada seruan-seruan yang mengajak pada fitnah, kehancuran, ya, mengajak pada fitnah, pecah belah di tengah umat, ya, maka ini akan menjadikan apa? Lemah di tengah mereka, ya. Kalau sudah seperti itu, fitnah-fitnah semakin kuat, ya, sehingga apa yang ada, maka hubungan-hubungan akan putus, ya, sehingga demikian pula bisa sampai kebahagiaan pun hilang dari mereka, ya, kebahagiaan akan hilang. Kemudian di antara yang beliau sampaikan, maka itu hendaknya, ya, kalian benar-benar memperhatikan, merenungi, ya, nikmat yang kita rasakan, ketenangan yang kita rasakan, ya. Coba kalau kita perhatikan bagaimana seandainya suatu negara diambil nikmat tersebut, ya, bagaimana penduduknya, para masyarakatnya, para rakyatnya itu mereka akan hidup, ya. Faedah apa yang diambil dari kekacauan yang ada, ya? Tidak ada faedah, ya. Tidak ada faedahnya kekacauan yang ada. Makanya sekiranya mereka mendapatkan keburukan, mendapatkan kehancuran, tidak ada nikmat aman, ya, yang ada adalah orang-orang yang zalim, yang berkuasa, ya, kemudian intinya keamanan benar-benar tidak ada,
maka yang diharapkan dari mereka adalah ingin kembali kepada apa? Kembali kepada keamanan, ya. Melihat negara kanan dan kiri, ya, merasa aman, maka mereka ingin kembali kepada keamanan tersebut, ya. Makanya para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang, ya, mereka menjelaskan bahwa fitnah keluar dari ketaatan pada pemimpin itu tidak menghasilkan, tidak membuahkan kecuali penyesalan, ya, kecuali penyesalan, ya. Dan ini banyak terjadi di negara-negara, bahkan dai-dai yang mungkin awalnya mengajak kepada fitnah, ya, dengan dalih-dalih tertentu, dengan alasan-alasan tertentu, akhirnya apa? Menyesal, ya, akhirnya menyesal. Ya syukur kalau menyesal, ya, menunjukkan bahwasanya itu adalah kesalahan. Tapi kalau tidak menyesal, ini yang sangat buruk, ya. Sudah seperti itu kemudian akhirnya dipenjara. Ketika dipenjara merasa seakan-akan itu adalah Syekhul Islami yang dulu juga di penjara. Ini musibah, ya. Sudah seperti itu kan masih merasa di atas kebenaran. Makanya kemudian yang terjadi juga ketika mereka para dai-dai menyuruh kepada keluar dari ketaatan pada pemimpin, ya. Maka ketika terjadi kehancuran mereka sudah cuci tangan, ya. Mereka sudah cuci bersih tangan, mereka tidak mau bertanggung jawab, kabur, mungkin keluar kota, keluar daerah, keluar negara, ya. Sehingga seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ikhwas sekalian, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada negeri ini, ya, nikmat tauhid, nikmat aman, nikmat ketenangan, ya, dan hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, dan hendaknya kita terus berusaha menjaga nikmat tersebut, ya. Dan sudah disampaikan tadi, yaitu dengan terus menguatkan yaitu sisi tauhidnya, ya, secara ilmu dan amal. Makanya ilmu masalah tauhid ini adalah kewajiban seumur hidup yang terus kita harus pelajari, yang di satu sisi juga harus terus kita amalkan, ya. Dan di satu sisi juga, ya, kita berusaha untuk menjaga keamanan dengan memperhatikan nasihat-nasihat dari para ulama. Kemudian ikhwas sekalian, azanillah wa iyyakum, ketenangan, kenyamanan, ya, keamanan ini adalah hal yang sangat penting untuk menjadikan manusia itu menjadi orang-orang yang saleh, ya, dan istiqomah di atas agama, ya. Karena dengan semua itu orang yang bisa belajar, bisa dengan mudah mereka menjalankan syariat Islam, ya, dan syariat yang diturunkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak pada itu semuanya, ya, mengajak kepada itu semuanya, dan di antara juga mengajak kepada persatuan kalimat, ya, dan melarang dari segala macam perpecahan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian, ya, dengan tali Allah, ya, semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai, ya. Kita berpegang teguh dengan agama Allah, kembali kepada agama, dan persatuan yang dengan sebenar-benarnya persatuan adalah bersatu di atas agama, ya, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kemudian juga ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, di antara yang disyariatkan di dalam Islam untuk menjaga keamanan, kenyamanan adalah dengan menjauhi segala macam fitnah dan para penyerunya, ya. Kalau ada orang-orang yang suka, mungkin dai-dai yang menyuruh kepada fitnah, ya, sedikit-sedikit kritik pemerintah, sedikit-sedikit kritik pemerintah, maka jauhi, ya, maka itu jauhi, jangan mengambil ilmu darinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sa'id laman junnibal fitan wala man ubtuliya fasabar. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, dan orang yang ketika dia mendapatkan cobaan dia bersabar. Itu adalah orang yang benar-benar berbahagia, ya. Kemudian di antara syariat Islam yang perlu diperhatikan juga, ya, agar terwujudkan keamanan, ketentraman, kenyamanan adalah senantiasa luzumul jamaah. Ya, apa itu luzumul jamaah? Mengikuti jamaah kaum muslimin. Ya, bukan Islam jamaah, bukan apa namanya? Bukan Islam jamaah ataupun lemkari, yang mana mereka dulu LDI mereka mengatakan sebagai Islam jamaah, ya. Tapi jamaah yang dimaksud adalah jamaah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan melarang, ya, dan Islam melarang untuk apa, ya, dan
Islam ya sekali lagi memerintahkan untuk berpegang teguh ya bersama para jamaah yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan melarang untuk mematuhi orang-orang yang berusaha mengacaukan ketaatan ya kepada pemerintah. Dan Nabi SAW telah mengabarkan ya ketika memang suatu saat terjadi ya fitnah dan banyaknya para dai yang menyeru kepada neraka jahanam, ya maka Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu beliau bertanya, ya apabila mendapati semua itu apa yang dilakukan? Ya maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaknya engkau ya senantiasa bersama jama'atul muslimin, bersama kaum muslimin ya yang benar-benar ingin menegakkan Al-Qur'an dan hadis dan pemimpin mereka. Ya sekiranya di tengah mereka ada apa? Pemimpinnya. Nabi SAW juga memerintahkan untuk sabar ya terhadap seandainya ada para pemimpin yang zalim, para pemimpin yang memiliki egois ya, memperkaya diri, yang mereka mengambil hak-hak dari kaum muslimin. Ya, selain itu ya memerintahkan untuk senantiasa memberikan nasihat pada mereka ya dan beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan. Karena hal ini telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, innakum satarawna ba'di atharatan, sungguhnya kalian itu sepeninggalku akan melihat pemimpin-pemimpin yang lebih memperhatikan diri sendiri ya. Jadi pemimpin-pemimpin yang perhatiannya terhadap diri sendiri, tidak perhatian terhadap rakyatnya. Wa umuran tunkiranaha, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari ya, karena tidak berkesesuaian dengan agama. Ya, qalu, kemudian mereka para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang kau perintahkan pada kami wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, "Addu ilaihim haqqahum." Hak mereka kalian tunaikan. Jadi kewajiban-kewajiban yang wajib kalian laksanakan ya. Was'alullaha alladzi lakum. Adapun hak kalian yang diambil oleh mereka, mohon pada Allah ya. Hak kalian mohon pada Allah. Adapun kewajiban tetap kita tunaikan. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya tetap bersabar meskipun ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, memang orang kalau tidak memahami hal ini tidak mudah dia. Ya, apa orang dizalimi kok demikian hal ini adalah kemungkaran kok dibiarkan, seakan-akan seperti itu. Padahal tidak dibiarkan ya. Demikian pula tidak ridha dengan hal tersebut ya. Tapi ada orang-orang yang memperhatikan, yang menasihati dan seterusnya. Ya, hanya saja ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika yang dikeluarkan oleh lisan adalah kalimat-kalimat yang buruk ya, kalimat-kalimat yang tajam yang ditujukan pada pemimpin kaum muslimin ya, yang terjadi adalah apa? Kekacauan. Pemimpin tidak memiliki haibah, tidak memiliki wibawa di tengah umat ya, sehingga banyak orang yang bukan hanya mengkritik saja, tapi banyak orang yang menghujat ya. Bagaimana kalau pemimpin kita dihujat ya, bagaimana perasaan kita? Makanya Rasulullah SAW ya memberikan solusi ya agar tetap sabar, tunaikan hak mereka. Adapun hak kalian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Ini orang yang dijauhkan dari fitnah, tidak masuk ke fitnah, malah tidak mengajak kepada keluar dari ketaatan pada pemimpin. Itu berarti mengajak kepada fitnah. Ya, kalau terjadi fitnah, siapa yang ribut? Antara sesama kaum muslimin, itulah yang disebut sebagai fitnah ya. Bukan kemudian dikatakan apa jihad syar'i, perang syar'i, tidak ya. Itu adalah fitnah ya. Nah, contoh fitnah yang terjadi kalau di zaman sahabat dulu ya, antara apa? Permusuhan ataupun kesalahpahaman yang terjadi antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga banyak dari para sahabat yang meninggal dunia, sampai terjadi beberapa peperangan, ada perang Jamal, perang Siffin ya, sehingga banyak yang meninggal dunia dari para sahabat. Itu di antara fitnah terjadi antara apa? Keributan di tengah kaum muslimin ya. Kemudian ikhwan sekalian, azanillahu wa iyyakum, di antara cara juga untuk menjaga kenyamanan, ketentraman, ketenangan ya di negeri ini dan di tengah kaum muslimin secara umum ya, dan ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan saling menasihati untuk senantiasa bersatu dan meninggalkan permusuhan ya, meninggalkan perpecahan. Dan persatuan yang dimaksud bukan persatuan di atas pondasi yang rapuh ya, tapi
persatuan di atas agama, persatuan di atas syariat Islam, persatuan di atas Alkitab dan As-Sunnah, ya. Dan bersatu di atas ketaatan pada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, ya. Jangan sampai mengikuti, ya, atau mengekor seruan-seruan yang mengajak kepada apa? Kepada perpecahan. Ya, ini hati-hati. Karena kalau sudah terjadi perpecahan, maka akibatnya adalah buruk, ya. Kalau terjadi mungkin orang-orang ingin kudeta sampai ingin menyerang pemerintah, mereka tidak memiliki kekuasaan, hujahnya pun lemah, ya, maka keburukan yang terjadi bukan untuk mereka saja tapi kepada rakyat, kepada masyarakat sipil, kepada masyarakat umum, ya, kepada masyarakat umum. Kemudian ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum, kalau sudah seperti itu, ya, kalau mengikuti para penyuruh kepada keburukan, maka yang akan berbahagia itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, ya, orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang yang dengki, ya, yang mana mereka terus saja, ya, memasukkan racun-racun perpecahan, perselisihan di tengah masyarakat kaum muslimin yang bersatu. Nah, ini mereka yang senang, mereka yang bahagia, ya, dari bala tentara iblis yang berwujud manusia, ya. Kemudian makanya perlu kita sampaikan lagi, dan beliau sampaikan tadi bahwa bersatu, ya, dengan pemimpin, bersatu di atas pemimpin yang sah, atau demikian pula bersatu taat di atas pemimpin yang berhukum dengan Al-Quran dan hadis, ya, meskipun masih ada kezaliman, maka itu adalah hal yang penting, ya, di dalam syariat ini. Nah, ini ikhwas sekalian, ya, kurang lebih yang beliau sampaikan dari khutbah ini, ya, semoga memberikan manfaat sebagai nasihat bagi kita semuanya, ya. Dan satu hal yang penting tadi sudah kita singgung, bahwa untuk bisa benar-benar taat ini dibutuhkan apa? Kesabaran, apalagi di tengah banyaknya mungkin kezaliman ataupun kemungkaran yang mungkin kita lihat zahirnya itu adalah kemungkaran, ya, namun kita tidak lihat bagaimana usaha para ulama, ya, para ustadz, para dai, para syekh, ya, dalam mendakwahkan agama ini, ya, kepada para pemimpin, ya, baik di sini di Indonesia atau negara-negara yang lainnya, ya. Maka tentu saja pasti tidak akan lepas dari kemungkaran, ya, namun ketika melaksanakan agama sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menimbulkan ketentraman di dalam diri, ya. Hatta sampai sekiranya fitnah itu masuk ke dalam rumah manusia, ini yang begitu berat, tapi ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai fitnah itu masuk ke rumah manusia, maka jadilah orang yang sabar, ya, tetap jadilah korban, jangan sampai jadi pelaku, ya. Jadilah korban, jangan sampai jadi pelaku. Jadilah salah satu dari anak Nabi Adam yang terbunuh, jangan sampai jadi pelaku yang membunuh, ya. Sampai seperti itu Islam memperhatikan, ya, karena kehidupan itu kenyamanan bukan hanya di dunia, ya, tapi bagi seorang muslim sampai ke akhirat, ya. Inilah ikhwah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.